salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama kita, yaitu agama Katolik. Berdoa dipersilakan. Doa diakhiri. Bagaimana kabarnya siswa-siswaku yang bersemangat? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tetap ikut protokol COVID, dan jangan lupa untuk selalu bersemangat belajar. Siswa-siswaku yang bersemangat, jangan lupa pada pertemuan kali ini silahkan kalian mengisi daftar hadir kalian di WhatsApp group. Siswa-siswaku yang bersemangat, hari ini kita akan belajar mengenai vektor. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian dapat menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan, dengan cermat, teliti, dan tepat. Yang kedua, kalian dapat merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang, misalnya perpindahan, beserta presentasi hasil dan makna fisiknya dengan disiplin, tanggung jawab, jujur, percaya diri, dan sopan. Bagaimana, masih bersemangat dalam belajar bukan? Baik, kita mulai dengan melihat simulasi. Nah, dari simulasi yang tadi Anda amati tersebut, silahkan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa itu gaya? Apa itu besaran vektor? Dan contoh besaran apa saja yang termasuk besaran skalar dan besaran? Gaya tersebut termasuk besaran vektor. Jadi besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh besaran vektor adalah gaya, kecepatan, percepatan, perpindahan, berat, dan lain-lain. Yang berikut kita perhatikan gambar di atas, yaitu untuk menyatakan waktu tidak perlu memperhatikan arah, tetapi hanya besar atau nilai saja. Besaran waktu tersebut termasuk besaran skalar. Jadi, besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Contoh besaran skalar adalah waktu, panjang, massa, energi, usaha, dan lain-lain. Notasi vektor biasanya dinyatakan dengan huruf besar atau kecil yang diberi tanda panah di atasnya atau ditebalkan. Contohnya seperti berikut. Sebuah vektor dilambangkan dengan garis lurus dengan tanda panah. Arah panah menunjuk arah vektor, A sebagai pangkal dan B sebagai ujung. Panjang suatu vektor menggambarkan besar atau nilai vektor tersebut. Besar vektor besarnya satu satuan ke arah kanan, seperti gambar. Analoginya 1 cm sama dengan 1 satuan. Yang berikut besarnya, rumusnya seperti itu. R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Yang kedua, arahnya tangen theta sama dengan Ry per dengan Rx. Bagaimana kita menentukan resultan vektor? Nah, untuk menentukan resultan vektor itu ada dua bagian, yaitu menentukan vektor secara grafis dan menentukan resultan vektor secara analitis. Untuk menentukan vektor secara grafis dibagi lagi menjadi dua, yaitu penjumlahan vektor secara poligon dan penjumlahan vektor secara jajar genjang. Yang kedua, resultan vektor dengan menggunakan metode analitis ada dua, yaitu menggunakan kosinus dan menggunakan vektor komponen. Itulah cara kita menentukan resultan vektor. Yang kedua, menentukan resultan vektor dengan metode poligon seperti berikut. Vektor A, vektor B. Terus bagaimana resultannya A tambah B? Kita lihat seperti
seperti berikut gambarnya. Caranya seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, lukis salah satu vektor. Terus yang kedua, lukis vektor kedua dengan pangkal vektor kedua di ujung vektor pertama. Lanjutkan dengan vektor ketiga, seterusnya jika lebih dari 2 vektor. Yang ketiga, vektor resultan adalah vektor yang berarah dari pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor terakhir. Yang berikut, ketiga, menentukan resultan vektor dengan metode jajar genjang. Caranya sebagai berikut: vektor A, terus vektor B. Bagaimana resultan A tambah B? Kita lihat pada gambar. Caranya seperti ini. Lukis vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal berimpit. Terus yang kedua, lukis sebuah jajar genjang dengan vektor sebagai sisi-sisinya atau bayangannya. Yang ketiga, vektor resultan adalah diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua. Untuk menentukan resultan vektor secara kosinus, kita lihat pada gambar sebagai berikut. Gambarnya sebagai berikut. Rumusnya, R sama dengan akar vektor A kuadrat ditambah dengan vektor B kuadrat ditambah dengan 2 kali vektor A kali vektor B cos alfa. Arah resultan gayanya sama dengan vektor R per sin alfa sama dengan vektor A per sin theta 1 sama dengan vektor B per sin theta 2. Nah, menentukan resultan vektor yang keempat adalah dengan metode vektor komponen, yaitu kita lihat pada gambar, seperti pada gambar. Yang berikut, besar resultan vektornya sama dengan F kuadrat sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Arah resultannya adalah tangen alfa sama dengan Fy per dengan Fx. Diuraikan vektornya dalam sumbu X dan Y. Tujuan yang kedua adalah kalian dapat merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang, misalnya perpindahan, dengan menggunakan LKPD yang Ibu kirimkan di WhatsApp kalian. Silahkan mengunduh dan mengerjakan secara individu. Sudahkah kalian mengunduh? Oke. Silahkan Anda berdiskusi secara kelompok melalui aplikasi video call. Membahas LKPD melalui aplikasi PET sebagai berikut. Kita sama-sama membahas LKPD melalui aplikasi PET sebagai berikut. Ya, seperti ini untuk metode jajar genjang. Sedangkan untuk metode poligon seperti ini, misalnya vektor A dijumlahkan dengan vektor B, dijumlahkan dengan vektor C. Ya, oke, mari kita sama-sama membuat kesimpulan yang Anda lakukan melalui aplikasi PET dan Anda sudah belajar melalui materi yang Ibu sampaikan. Kesimpulan yang pertama adalah pengertian besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Yang kedua, penjumlahan vektor sebidang ada dua, yaitu penjumlahan vektor dengan menggunakan metode poligon dan penjumlahan vektor dengan menggunakan jajar genjang. Nah, langkah-langkah untuk melukis penjumlahan vektor secara poligon yang pertama yaitu lukis vektor A, kemudian lukis lagi vektor B dengan ujung vektor A bertemu pangkal vektor B. Dan selanjutnya, resultannya adalah pangkal vektor A bertemu ujung vektor B. Untuk penjumlahan vektor dengan menggunakan metode poligon bisa dilakukan banyak vektor, yaitu bisa lebih dari 2 vektor. Yang ketiga, langkah-langkah untuk melukis penjumlahan
secara jajar genjang. Yang pertama yaitu lukis vektor A, kemudian lukis lagi vektor B dengan pangkal vektor A bertemu pangkal vektor B. Kemudian lukis bayangan vektor A dan B. Setelah itu resultanya adalah diagonal antara vektor A dan vektor B. Nah, untuk penjumlahan vektor dengan menggunakan metode jajar genjang bisa dilakukan pada 2 vektor atau lebih. Baik, itulah kesimpulan kita hari ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagikan link LKPD untuk kalian lakukan. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua.